Wewe Gombel, hantu wanita yang kuda gandul dan lewet. Hallelujah, I take your little credit card and stab you right in the medulla. Cause you ain't got a motherfucking soul, you a loser. I'm the greatest rap YouTuber, booyah. Oh shit, 1 minute and 3 seconds. Yo guys, selamat datang kembali di channel YouTube John on the Way. Gua Mas John, salam YouTuber kampung. Jadi edisi kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah mitos atau legenda Wewe Gombel. Bagi kalian yang orang Jawa, pastinya kebanyakan dari kalian semua tahu akan kisah mitos dan legenda Wewe Gombel. Dan bagi kalian yang belum tahu, mari kita bahas bersama-sama kisah mitos dan legenda Wewe Gombel. Jadi, kisah Wewe Gombel ini sebenarnya hanyalah sebuah kisah mitos atau legenda yang tidak ada literatur resmi dalam kitab suci maupun agama. Dan faktanya kisah Wewe Gombel ini hanyalah sebuah kisah dari mulut ke mulut yang kebenarannya masih dipertanyakan. What? Ada yang percaya, tetapi ada juga yang menganggap ini hanya sebagai cerita dongeng belaka. Bagi yang percaya, hal ini disebabkan karena mereka pernah mengalami kejadian mistis yang dianggap Wewe Gombel inilah sebagai penyebab peristiwa mistis tersebut. Dan bagi mereka yang tidak percaya, hal ini disebabkan karena cerita Wewe Gombel ini hanya dianggap sebagai cerita masa lampau bagi orang tua kepada anak-anak mereka agar tidak keluyuran pada malam hari, karena zaman dahulu masih banyak hewan-hewan buas berkeliaran dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, siapa sih Wewe Gombel itu? Jadi, menurut cerita-cerita yang beredar, Wewe Gombel ini digambarkan sebagai hantu wanita tua yang mempunyai wajah buruk rupa dan menyeramkan, serta mempunyai buah dada yang sangat besar dan menggelantung sampai ke tanah. Tetapi di versi lain ada yang menyebutkan bahwa Wewe Gombel ini digambarkan sebagai hantu wanita muda yang mempunyai wajah yang cantik jelita serta buah dada yang sangat besar dan menggelantung sampai ke tanah. Dan kisah Wewe Gombel ini rupanya ada sangkut pautnya dengan seorang wanita yang cantik jelita bernama Gayatri. Dan Gayatri ini rupanya adalah seorang wanita desa yang sederhana yang tinggal di desa Gombel, dan sekarang desa Gombel ini masuk dalam wilayah kota Semarang, Jawa Tengah. Kembali lagi ke cerita. Jadi suatu hari Gayatri ini bertemu dengan seorang pemuda tampan rupawan bernama Prajona. Mereka berkenalan, memadu cinta, memadu kasih, serta mengucap janji setia sehidup semati. Dan setelah 1 tahun berkenalan, mereka akhirnya menikah dan membangun rumah tangga selayaknya pasangan-pasangan pada umumnya. Susah, senang, sedih mereka lewati bersama, dan waktu demi waktu pun berlalu hingga sampai akhirnya datanglah di usia pernikahan mereka yang ke-7 tahun. Dan di usia pernikahan yang ke-7 tahun inilah terjadi kejanggalan dalam pernikahan mereka. Selama 7 tahun menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak. Dan tentunya Prajona, suami Gayatri, merasa sedih. Dan dia pun terkena mental hingga akhirnya dia buta mata dengan mencari wanita lain untuk dinikahinya tanpa sepengetahuan Gayatri. Jadi dengan kata lain, Prajona ini berselingkuh. Ya, selingkuh dalam gemuruh. What? Dan setelah 1 tahun selingkuh, Prajona akhirnya mendapatkan buah hati dari selingkuhannya tersebut. Dengan gelap mata, Prajona pun berpikir untuk memutus hubungannya dengan Gayatri alias bercerai. Gayatri pun shock, sedih dan stres karena ucapan janji suci setia sehidup semati yang diucapkan Prajona saat menikah kandas dalam skandal perselingkuhan. Segala macam cara sudah dilakukan Gayatri untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya. Akan tetapi tindakan tersebut tidak ada gunanya alias sia-sia.
Dia pun akhirnya mendapatkan bisikan oleh iblis jahat untuk bertapa selama 7 hari 7 malam di sebuah bukit bernama Bukit Gombel agar Gayatri ini bisa mempunyai keturunan. Kan tetapi itu semua hanyalah tipu daya seorang iblis jahat, dan rupanya iblis ini bernama Bodro Agni. Bukannya mendapatkan keturunan, akan tetapi si Gayatri ini malah menjelma menjadi seorang iblis yang jahat karena suka menculik seorang anak. Jadi ketika malam hari tiba, jelmaan iblis Gayatri ini selalu menculik seorang anak ketika melewati daerah pertapaannya. Dan anak yang diculik ini akan dia beri makan kotoran manusia dan minum dengan darah manusia. Hal ini dilakukan agar si anak ini tidak bisa berbicara alias bisu. Dan ketika ditemukan kembali oleh keluarganya, si anak ini tidak bisa menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan menurut cerita orang-orang, ketika kita ingin menemukan seorang anak yang ditangkap atau diculik oleh jelmaan iblis Gayatri ini, kita harus membunyikan atau membuat suara bising dengan memukul-mukul alat-alat seperti tampan, nampan, baskom, kentongan, dan lain sebagainya. Ketika memukul alat-alat tersebut, kita juga harus mengucap sebuah mantra, yaitu black black ting, black black ting, menyebut nama anak yang dicari. Keluarlah, keluarlah. Jadi agar kalian semua paham mengenai mantra black black ting ini, maka akan saya praktekkan terlebih dahulu. Nah, semisal kita asumsikan nama anak ini bernama Joko. Nah, jadi cara membunyikan dan menyebutkan mantra black black ting ini adalah seperti ini. Joko, Joko, metuwo, metuwo, Joko, Joko, metuwo, metuwo, Joko, Joko, metuwo, metuwo, Joko, Joko, metuwo, metuwo. 2000 years later. Jadi ketika mengucap mantra black black ting ini dipercayai dapat menghalau batas goib yang dipasang oleh jelmaan iblis Gayatri ini, sehingga kita bisa menemukan anak yang hilang tersebut. Dan karena ulah jelmaan iblis Gayatri ini, orang-orang menyebut iblis wanita ini sebagai Wewe Gombel, yang artinya hantu dari Bukit Gombel. Nah, benar tidaknya cerita ini silakan Anda nilai sendiri. Tetapi yang jelas dalam cerita Wewe Gombel ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Jadi jangan sampai kita mengingkari janji setia sehidup semati kepada pasangan kita sendiri, lebih-lebih kepada seorang istri. Karena apa? Karena cinta sejati tidak bisa didapatkan hanya sebatas seperti mencari sebuah duri di dalam tumpukan jerami. Tua keempat, tua keempat. Bagi kalian yang tua keempat, bagi kalian yang orang Jawa pastinya kalian tahu kebanyakan ya. Tua keempat. Bagi kalian yang orang Jawa pastinya. Bagi kalian yang belum tahu, mari kita bahas bersama-sama kisah mitos dan asal usul tua keempat. Tua keempat. Ada yang percaya, akan tetapi ada juga yang menganggap tua keempat. Ada yang percaya tetap tua keempat. Ada yang percaya tetapi ada juga yang ada yang percaya tetapi ada juga yang menganggap ini hanya sebagai cerita belaka. Tua keempat. Ada yang hallelujah. I take your little credit card and stab you right in the medulla. Cause you ain't got a motherfucking soul, you a loser. I'm the greatest rap YouTuber. Booyah.
Oh shit, 1 minute and 3 seconds. Tua keempat. Tua keempat. Bagi kalian yang tua keempat, bagi kalian yang orang Jawa pastinya kalian tahu kebanyakan ya. Tua keempat. Bagi kalian yang orang Jawa pastinya. Bagi kalian yang belum tahu, mari kita bahas bersama-sama kisah dan mitos dan asal usul